Ya halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Berkom ini. Masih bersama saya Mas Mistir. Ya oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips cara membawa bahan yang lebih aman untuk kita jadikan bonsai ya, bonsai kelapa. Ya di sini ada contohnya ya. Di sini ada contohnya yang kebetulan ada dari rekan saya dikasih tadi pagi untuk membuat video. Ya di sini ada tiga bahan ya yang belum saya tancapkan, yang belum saya kupas juga. Ya oke, di sini ada satu bahan bonsai yang saya program dari dulu ya, sekitar 2 bulan ini baru sebesar ini. Namun pengakarannya pun tidak mengecewakan ya. Pengakarannya sudah 40 cm dari bawah. Ini contoh akarnya ya. Ya ini dengan media sekam plus tanah ya, lebih aman untuk memprogram ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu cara-caranya ya. Bila Anda atau kalian sudah mempunyai bahan bonsai yang seperti ini, saya tidak menyarankan untuk pangkas ekstrim ya. Di sini pangkas ekstrim akan sangat menyita waktu Anda dan sangat rawan terhadap hama-hama. Karena kalau memangkas ekstrim itu terbilang melukai daging di bagian dalam, atau yang sering kita dengar itu pondoh ya, masakan yang bisa dimasak itu pondoh. Namun ada yang lebih lebih baiknya lagi itu kalau mau membuat bonsai kelapa itu yang baru seperti ini ya. Ini baru mencingis, belum mau baru mau keluar. Nanti saya fokuskan dulu ya. Inilah contoh yang lebih aman ya, yang masih seperti ini, yang belum keluar daun. Kalau kita program daun itu akan lebih aman. Akar pembukaan tapasnya pun akan melukai akarnya ya. Ini juga seperti ini, masih bisa kita program ya, tidak perlu sayat ekstrim atau dipangkas ekstrim maksudnya. Ya jika kalian masih mempunyai atau membolang dapat yang seperti ini saya rasa bakalan memprogram ngulang lagi lah kalau cari bahasanya teh. Jadi ini harus kita hilangkan daun yang pertama, dan daun yang kedua pun akan hilang ya. Kita harus menunggu lagi daun yang ketiga itu jadi yang pertama, dan contohnya itu akan seperti ini ya. Ini daun yang kedua dulu waktu pas saya dapat itu seperti ini ya, baru seperti ini pun sudah gagal kerdil, harus dipangkas ekstrim. Namun saya sudah berkali-kali memangkas ekstrim, tidak ada yang jadi. Ada dari 50 pangkas ekstrim paling cuma yang jadi
sampai 5 ataupun 2 itu pun mati terus lah. Ini daun kedua ya, daun kedua. Daun yang pertama saya sudah hilangkan dulu, dan daun yang ketiga pun saya sudah buang, dan ini mengawali lagi yang pertama. Jadi ini yang menjadi bahan bakalan daunnya kerdil ya, tetap. Namun lebih simpelnya lagi, ini bisa lebih aman ya, bisa lebih aman itu maksudnya jadi tidak rawan terkena hama ya. Jika kita masih pemula itu kan bingung, kenapa ya mati terus, kenapa ya kadangan basah terus, habis dipangkas namun seperti ada luka yang terus tetap mengalir, jadi kita bisa gagal. Di sini saya akan memperlihatkan pangkas ekstrim saya yang dulu waktu pas pertama itu saya sudah pede ya, saya sudah pede bakalan jadi bonsai kelapa. Namun kenyataannya pahit saudara. Iya, di sini saya memangkas ekstrim dulu waktu pas pertama, berarti ini sekitar 3 bulan ya. Saya nunggunya ini 3 bulan baru seperti ini. Ini program saya pangkas ekstrim dari yang sudah dapat ya, dapat saya itu dari yang sudah ada daunnya ya dulu ya. Jadi saya rasa kalau memangkas ekstrim itu bakalan lama juga, seperti mengawali lagi lah. Dan ini contoh pangkas ekstrim tersebut. Ini bakal seperti ini ya kalau memangkas ekstrim, dijelaskan sama saya. Ini mungkin saya lebih, ada yang lebih pintar lagi ya. Namun ini menurut saya, ini pengalaman saya pribadi, jadi saya aplikasikan dan saya tidokna ke kalian semua, agar kalian lebih bisa memilih cara-cara yang lebih aman atau lebih gampang untuk kita memprogram. Dulu ini saya sudah pede ini bakal jadi, namun dalam kenyataannya panjang batang bonsai kelapa saya memanjang, daun tidak kerdil. Jadi saya rasa ini pasti gagal. Saya melihat di YouTube lain pangkas ekstrim sangat mudah, namun dalam kenyataan itu tidak disebutkan sebab atau bahayanya jika dipangkas ekstrim. Ya, pangkas ekstrim itu pasti akan ada hama ya. Dalam pengalaman saya itu, setelah dipangkas habis, ini dipangkas dihilangkan ya, ini akan di bagian pangkasannya itu kan ada bekasnya ya. Jadi ini akan mengeras, belakang ini akan mengeras, jadi memperlambat juga untuk pertumbuhan daun yang akan datang. Jadi kalau kita tidak sering-sering membuang ini, dia akan mengeras. Jadi kalau dalam konteksnya itu akan susah untuk berkembang yang akan datang, daun yang akan datang tersebut. Jadi kita harus memangkas lagi, karena ini kan pasti modot ya ke atas ya. Di setiap waktu kita harus memangkas, membersihkan, bukan memangkas, maksudnya membersihkan yang pas pertama kita pangkas itu, supaya ada gerakan untuk memecah jadi mendorong
daun yang keluar itu tidak ada halangan. Kalau ini tidak dibersihkan itu akan memperlambat kehidupan dari daun yang pertama tersebut. Ya pasti waktunya pun akan sangat menyita ya. Jadi saya sarankan itu kalau lebih baiknya itu yang masih ya paling enggak itu yang seperti ini masih bisa tertolong. Kalau yang seperti ini, jadi kita bisa melihat perkembangan bonsai kelapa kita lebih lama namun lebih marem dan inilah. Kalau yang seperti ini kita akan lama juga, namun ya dalam tingkat keberhasilannya itu akan membuat bonsai kelapa kita lebih berbonggol ya. Ada bonggolnya itu akan lebih menarik. Ya demikianlah tips dan cara belajar saya. Semoga bisa diaplikasikan di teman-teman yang setia dengan channel Perkom ini. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang harusnya kita tahu dan kita aplikasikan. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.